Halo, assalamualaikum, selamat malam saudaraku. Malam hari ini saya ada di rumahnya Pak Ishak nih. Jadi beliau adalah petani ikan di Bogor Barat. Tepatnya di desanya apa namanya nih? Desa Cibening, Pamijahan. Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan ya. Jadi kita akan coba bincang-bincang ya tentang Pak Ishak, tentang dulu awalnya bagaimana usaha ikan ini dijalankan. Nanti kita akan coba tanya-tanya ke Pak Ishak. Pak Ishak mulai usaha ikan itu tahun berapa sih? 81. Oh, jadi tahun 81 sudah usaha ikan ya. Kenapa dulu memilih usaha ikan? Emang dari kecil pengen berkolam. Oh gitu. Jadi dari kakek apa dari orang tua tuh? Enggak, sendiri. Sendiri, inisiatif sendiri. Iya. Jadi dulu awalnya ternak ikan apa tuh? Ikan mas dulu. Ikan mas ya. Oh, nelurin apa gedein tuh? Gede. Oh, gedein ya. Di kolam sawah atau kolam running? Kolam running, running. Running ya. Oh iya ya. Ya tadi kan cerita tuh Pak Ishak kenapa sampai sekarang tuh setia menggunakan pakan pabrik ya, tidak ada kepikiran bikin pakan sendiri gimana sih? Ikan enak kan nggak mikirin baunya. Oh gitu. Ada punya pengalaman tuh gimana? Karena kan beberapa petani itu ada yang mikir kalau bikin pakan sendiri itu katanya lebih murah, lebih enak itu. Ya. Pak Ishak gimana? Dihitung-hitungnya sama. Sama gitu ya. Jadi pengalaman pernah bikin sendiri atau temen gitu yang bikin Teman sendiri? yang bikin. Oh temen yang bikin. Iya. Ceritanya kapan tuh dia bikin pakan sendiri? Iya lama juga. Lama ya. Terus 83-an. 83-an. Nah terus apa dia kemudian dari hasilnya lebih bagus gitu karena bikin pakan sendiri tuh? Ya, jauh beda. Jauh beda ya. Oh. Jadi itu lebih ribet apa gimana? Jadi malah tidak fokus bagaimana tuh? Ribetnya cari bahan-bahan. Bahan baku. Oh. Bahan bakunya. Dan bahan baku ya. Jadi apa? Pokoknya tidak lebih untung lah kalau kemudian mending beli aja gitu ya. Iya. Oh ya ini pengalaman Pak Ishak. Jadi bagi petani yang kepikiran bikin pakan sendiri ternyata dalam prakteknya itu susah ya. Iya. Dan malah bikin usaha itu mungkin merugi ya. Iya. Iya, mending beli yang sudah jelas kualitasnya gitu ya. Iya. Jadi sekarang kan Pak Ishak itu konsentrasi ternak bawal ya sama nila ya. Lah itu mulai tahun berapa sih mulai ternak bawal tuh? 2002. 2002 sejak ada kasus ikan mati ya, virus ya. Oh, jadi awalnya gimana ceritanya itu? Kamu dengan bawah. Oh, jadi pada waktu Kena virus. Ah. Dengan bal pergi ke ikan mas kena virus udah 2 bulan. oh si usia bawalnya udah 2 bulan. Iya. Oh, jadi kalau sekarang 2023 berarti sudah 21 tahun ya. Iya. Oh. Tapi ikan mas sekarang masih tanam nggak? Iya. Oh enggak ya. Jadi konsentrasi di bawal ya. Bawal nilai. Nah, itu sekarang polanya kan berarti polikultur dicampur ya. Iya. Utamanya bawalnya apa nilainya? Apa paro-paro? Paru-paru. Oh paro-paro. Jadi 50% bawal, 50% nila. Iya. Oh, lah terus kepadatannya berapa tuh sekarang kalau misalkan satu kolam yang 1000 meter itu ditanam berapa itu? Kalau bawalnya sekitar 1 ton. Oh jadi satuannya tuh benihnya tuh kilo ya, 1 ton ya, bukan ekor ya. Kira-kira berapa ekor tuh? Atau kalau sekilo 10 aja. 10.000. Oh ya. Jadi tanamnya sekilo 10.000 itu tanam nilainya berapa? Oh iya sih nggak berapa. Berapa sih? Oh. Jadi kalau 10.000 ditanam berapa? Kira-kira 3 kintal. 3 kintal. Oh jadi komposisinya Kecil, kan? oh kecil. Itu dia tidak saling ganggu makan gitu enggak? Enggak. Enggak ya. Kenapa harus dicampur begitu? Biar mulus semua. Oh kalau misalnya bawal doang tuh pengalaman kurang mulus gitu. Kalau bawal doang kan sayang abunya. Oh, jadi memanfaatkan si pakannya ya, Pak? Abu. Abu pakan itu ya. Iya. Oh iya. Tapi nanti pada waktu hitungan usaha itu ikan nilainya dihitung kan? Ya dihitung juga. Oh gitu. Tapi untuk ke konversi pakannya dihitung nggak ikan nilainya? Enggak. Oh enggak, jadi bawalnya aja. Bawalnya aja. Jadi 2 kali panen bawal baru panen ini. oh 2 kali panen bawal baru panen nilai ya. Nah pada saat panen bawalnya yang pertama kali supaya ini bagaimana cara ininya tuh dijebak aja? Enggak dijaring kan nggak dapet nih lah, Pak. Biarpun banyak. Oh gitu. Nggak dapet. Nggak dapet ya? Iya. Hmm. Biarpun banyak nggak dapet nih, Pak. Dijebak kayak ikan bawal nggak bisa? Langsung.
langsung dijaring. Oh gitu. Enggak, kalau manen kan dijaring kan? Iya. Nilainya kena juga? Enggak Kena? enggak. Kenapa nggak kena? Ya dia kan punya keahlian. Lari gitu? Iya lah. Oh, Nggak nggak dapat tuh. banyak. Yang kena cuma bawal doang. Halo. Oh gitu. Jadi pada satu nanti bawalnya habis, itu nilainya masih ada. Ada. Oh. Baru tahu saya, hah? Kalau dikasih makan nggak kelihatan bawang. Si bawalnya nggak kelihatan. Enggak. Oh, Nilai yang di atas. nilainya di atas. Oh gitu. Jadi bibit 1,10 kilo ditanam. Iya. Nanti berapa lama itu dia panen untuk yang ikan bawalnya? Kalau ukuran kiloan sih 4 bulan. Oh 4 bulan. Oh itu menjadi 6 on apa setengah Iya. kilo rata-rata. Oh lah nanti sudah dipanen sekali, masuki bibit lagi. Si nilainya belum dipanen tuh. Belum. Oh gitu. Iya. Jadi nila nanti akan dipanen ketika umurnya sudah 8 bulan. Iya. Oh, lah yang tadi tanamnya 3 kintal itu nilainya jadi beberapa banyak biasanya? Ya 1 ton lebih. 1 ton lebih selama 8 bulan itu ya. Ukurannya udah gede-gede dong. Ya sekiloan. Udah sekiloan. Kemarin sekiloan tuh. Oh, Masih gitu. wahyu. Oh, laku itu ikan sekiloan nila. Orang sana kan langsung habis, datang langsung habis. Oh, jadi Sekiloan. sekiloan ada tapi nila merah apa nila hitam tuh? Hitam merah sama. Oh, gitu ya. Oh, jadi masa budidayanya seperti itu ya. Yang kalau di kolam air deras sama aja. Sama. Polanya begitu. Oh iya iya. Lah selama ini Pak Isa kan lebih apa ya mengutamakan pakan pabrik ya, jadi nggak kebayang dengan pakan alternatif atau pakan tambahan. Masih bisa untung. Alhamdulillah ya. Nah, jadi dengan full pakan pabrik pun masih bisa untung, jadi tidak ada pakan tambahan lain. Full pakan. Lah kombinasinya pakannya apa tuh? Tenggelam apa pakan apung tuh? Double. Oh jadi Satu-satu. dicampur yang 1 kilo 1 sak apung, 1 kilo 1 sak tenggelam. Iya. Tapi kalau tenggelam kan itu kan isinya 50 kilo. Iya. Yang 1 sak yang apung kan 30. Iya. Itu dicampur. Dicampur. Oh, mulai dari pertama itu. Iya. Oh, gitu. Sampai panen begitu. Iya sampai panen tuh. Kenapa tujuannya begitu ya dicampur-campur gitu? Kan biar rata. Di Oh. bawah kebagian, di atas kebagian. Oh, jadi di bawah kebagian, di atas bagian dicampur ya. Ya nyampurnya di di ember gitu aja. Iya diserokan. Oh, diserok ya. Terus ngasih makannya berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. Sore. Pagi sore. Paginya jam berapa tuh? Ya, jam 7-an. Pagi jam 7-an ya. Sorenya? Sorenya jam 4 habis asar. Oh iya iya. Terus waktu ngasih makan tuh cara nakernya gimana? Sekenyangnya atau Kenyangnya kalau kita. sekenyangnya? Enggak di kilo-kilo enggak ya? Oh, jadi kalau tanda-tanda ikan kenyang bagaimana tuh? Ya lari. Oh, ikannya lari? Lari. Oh. Kasih makan nggak mau lari. Nggak mau lagi ya? Oh, iya iya iya. Nah, terus selama ini usaha bawal kan udah 21 tahun ya. Kendalanya apa tuh yang dirasakan tuh? Ada kendala nggak? Iya, kalau kendalanya kalau lagi air mampet aja mati. Oh, jadi air mampet mati jadi ada ya itu ya berarti harus sering harus sering dikontrol ya. Iya. Kontrol tuh sehari berapa kali tuh? Iya, tergantung ini. Kalau musim angin cepet lah penuh sampah. Oh. Saringan. Oh, itu sumber airnya dari sungai apa sih? Ciampea bukan? Sampai ya. Ciampea ya. Sinar Jati. Oh, jadi saluran itu harus selalu dikontrol ya. Iya. Utamanya malam, Siang malam. siang malam. Pernah nggak kejadian gitu? Mampet terus mati pernah? Beberapa kali. Oh gitu? Iya. Total. Total mati. Iya. Oh. Itu anak aja kemarin Hah? waktu dia mau pulang dari sana, Nah. dia mau pulang ikannya mati situ kolam. Oh, itu ya 1 bang. ton lebih. Bahayanya itu ya. Iya mampet. Oh, mampet ya. Bumbunya nggak dibersihin. Oh. Pas Iya kita iya. pengen ke sono yang Hah? ke bawah. Hah? Apa lampu udah siang mesti nyala. Saya ke sana udah putih kan. Oh. Jadi bahayanya itu di kolam air deras itu adalah salurannya mampet ya kendalanya ya. Itu kolam. Satu kolam mati ya. Selain itu apa? Ada misalkan ada banjir mungkin nggak? Kebanjiran gitu? Jarang. Masih dulu. Jarang tapi ya. Udah jarang tahun 2002. Oh ya. Terus penyakit di bawah ada nggak? Jarang. Tergantung pengambilan bibitnya. Oh, jadi tergantung dari pengambilan. Misalnya dia kasar atau enggak. Iya.
Oh. Kalau dibedain pasti kena rusak. Oh, dibedain rusak karena apa? Sisiknya pada Iya, rotot. lecet rotot ya. Oh, Kalau dijaring Nah. airnya nggak diturunin bagus. Iya. Iya. Harus berair kan. Iya. Ambil bawah. Iya. Lah selama ini bawalnya apa benihnya dari mana Pak Ishak itu dapatnya? Dari sekitar sini aja. Sekarang sini aja. Oh. Kalau yang sekarang sih dari Cianjur. Dari Cianjur. Jadi bibit yang berapa? Seinan gitu. Iya, sekian. Satu in dari Cianjur dideder dulu di sini, Iya. di sawah ya. Iya, di Kolam tanah ya. Berapa lama tuh dedernya? Itu baru ada baru 3 minggu. 3 minggu ya. Itu nanti butuh waktu berapa lama kemudian dipindahin ke kolam air deras? Berapa lama di situ? 2 bulan kan. Oh, 2 bulan ya. Jadi masuk ke kolam air deras itu ukurannya sekilo isi 10 aja. Kilo 15. Sekilo 15 sudah kuat ya. Iya. Oh, kalau misalkan sekilo 50 masih terlalu kecil. Kecil. Oh, masih belum kuat atau gimana? Iya, belum buat. Oh, jadi sekilo 15 sudah kuat ya? Wah, Iya. Jadi kendalanya kalau bibit suka ada kekurangan atau gimana? wah, sekarang kurang. Kurang ya? Itu ada musim-musim tertentu nggak ada telurnya bagaimana tuh? Pernah di telur ya, kemarin kan dari sana kurang pemasukan larvanya. Oh gitu, dari Cianjurnya? Iya, jadi nggak pada dari larva. Oh iya, karena pas harga jatuh bagaimana ya? Tanamin padi gitu. Oh ditanamin padi, jadi apa pasokan? Sekarang lagi kan. Iya. Kecungan. Jadi kalau tadi kendalanya air, bibit nggak ada kendala ya? Pakan ada kendala nggak itu? Enggak apa. Nggak, pakan lancar ya. Jadi inilah salah satu contoh Pak Ishak itu sudah tidak memikirkan lagi bikin pakan sendiri ya. Itu terlalu merepotkan dan dalam Mereka sendiri. dan hasilnya juga ternyata juga Belum tentu. belum tentu ya. Jadi lebih fokus mengandalkan pakan dari pabrikan ya. Sekarang pakai pakan yang jenis apa? Ya Sinta sama Laju. Sinta sama Laju ya. Sinta yang apa? Apung ya. Yang SNA ya, bukan yang tenar bukan ya? Oh, SNA yang proteinnya 32 ya. Iya. Sama Laju ya. Ya. Terus kalau kendala pemasarannya ada enggak? Apanya? Misalkan susah jual ikan dan sebagainya ada enggak? Enggak. Enggak ya. Sudah ada pelanggan rutinnya ya. Kalau kekurangan sudah. Kekurangan ya. Yang dipanen tuh ukuran berapa sih? Yang 6 on kan? 3 ke atas. Sekilo 3 ke atas. Kalau nilainya gede-gede ya. Kilo 4 ke atas. Sekilo ke 4 ke atas ya. Rata-rata sebulan bisa jual ikan berapa ton Pak Ishak? Tergantung ada ikannya. Oh gitu. Yang sudah bisa misalkan 16 ton ada sebulan. Ya enggak sih. Nggak nyampe Kayaknya. 10 tonan lah kira-kira ya. Oh, diambil sama pedagang ya. Iya. Diambil sama pedagang ya. Terus nggak pernah ngirim ya? Enggak mau. Nggak mau ya. Bagi rezeki. Lah sekarang posisi harganya sedang berapa ini kalau ikan bawal di kolam atau di atas mobil? Di atas mobil sekarang 22. Di atas mobil 22.000 ya. Kalau ikan nilainya berapa nih? 26. 20 di atasnya 26.000 ya. Hidup ya di atas mobilnya. Ya itu obrolan saya dengan Pak Ishak. Kita bisa belajar dari beliau yang sudah 20-an tahun ya. Jadi kalau dihitung dari tahun 80 berarti sudah 30 tahun lebih ya. 40 tahun ya ternak ikan di daerah Bogor Barat, di Kecamatan Pamijahan dengan sistem kolam air deras. Mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaatnya buat petani ikan di Indonesia. Kita bisa belajar dari Pak Ishak ini bahwa peternak atau budidaya ikan ini dengan model intensif full menggunakan pakan pabrik masih bisa menjanjikan kedepannya dan untung bagi sahabat YouTube yang nanti mungkin mempunyai benih atau kemudian butuh ikan nanti bisa hubungi di link ini. Kita bisa nanti hubungkan dengan para petani-petani ikan yang ada di Bogor. Terima kasih atas perhatiannya. Salam perikanan, salam sampai jumpa dengan video berikutnya.